Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang fitnah wanita, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang hal itu kepada segenap mukminin. Allah sebutkan, inna kaidakunna azim, di surat Yusuf. Sungguh tipu daya kalian, makar kalian wanita besar sekali. Kata Al-Imam Asy-Shinqiti dalam tafsirnya, kalau ayat ini kita gabungkan dengan ayat lain ketika Allah berbicara tentang syaitan dan tipu dayanya, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Maka tampak jelas di situ betapa dahsyatnya tipu daya dan fitnah wanita. Jika syaitan yang seperti itu permusuhannya kepada Bani Adam tiada henti, aduwam mubina, musuh yang nyata, Allah katakan lemah. Sebetulnya tipu daya syaitan. Tapi wanita Allah katakan azim kaidakun, tipu daya kalian itu sangat besar. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan, inna kaidan nisa a'zam min kaidi syaitan, tipu daya wanita lebih besar dari tipu daya syaitan. Lalu beliau baca ayat tadi, karena kalau syaitan Allah katakan kana dha'ifa, tapi wanita Allah katakan inna kaidakunna azim. Di surat Ali Imran Allah sebutkan, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dihiasi, disenangkan untuk manusia itu mencintai syahwat berupa dari kaum wanita. Syahwat itu anak, harta yang berlimpah luah, emas, perak, kuda yang ditambatkan, binatang-binatang ternak, dan perkebunan atau cocok tanam. Yaitulah perhiasan dan syahwat duniawi. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, Allah memulai syahwat itu, pertama Allah sebutkan dihiasi, dibuat mereka senang terhadap syahwat. Pertama wanita, sebelum yang lain-lainnya, anak, harta benda, emas, perak, kuda dan lain-lainnya, cocok tanam. Hal itu, kata Qurtubi,
karena kecenderungan jiwa lelaki jauh lebih besar kepada wanita dibanding syahwat-syahwat yang lain. Walaupun besar kesenangan orang harta dan yang lain anak, tapi kepada wanita luar biasa. Selain dari itu, karena mereka bisa menjadi jeratan syaitan, godaan syaitan kepada lelaki, melewati melalui mereka wanita, sehingga itu fitnah bagi kaum lelaki. Di dalam hadis an-nisa habailus syaitan, wanita itu jebakan syaitan bagi kaum lelaki. Sebagian ummahatul mukminin sampai mengatakan min su'i hadzina an budikna fi syahwah, dari jeleknya bagian kami wanita ketika Allah bicara tentang syahwat, yang pertama disebut kami wanita. Asyahid cukup menjelaskan kepada kita besarnya fitnah mereka ini, dahsyatnya tipu dayanya. Demikian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Sengaja dimulai dengan mereka, ya karena fitnah mereka yang jauh lebih besar dibanding syahwat-syahwat yang lainnya. Salah satu catatan tarikh dalam sejarah yang menjadi ibrah, pelajaran tentang fitnahnya wanita, kata Hafidz rahimahullah tentang Ibnu Abil Ashras. Ibnu Abil Ashras, seperti kata Ibnu Hibban, ya dinukilkan dalam sejarahnya, biografinya, awalnya sering datang pergi ke tempat peribadatan seorang wanita Nasraniyah. Wallahu alam kenapa dan bagaimana, yang jelas berapa kali dia datangi sampai dia betul-betul kagum dan jatuh hati kepada Nasraniyah ini, sampai pada akhirnya dia pun naudzubillah masuk Kristen, murtad dari Islamnya demi mengikuti atau agar bisa mendapati wanita ini, Ibn Abi Ashras. Syahwat karena alasan cinta dan semisalnya. Dari situ Hafidz rahimahullahu ta'ala menukil dari banyak hukama, orang-orang hakim, orang yang bijak, faham ilmu dan ya pengalaman hidup. Mereka sebutkan an-nisa syarr kulluhun, ya wanita secara umum kesemuanya jelek, fitnah bagi lelaki. Mereka itu fitnah bagi lelaki, tipu dayanya besar. Tapi yang jauh lebih buruk, bahwa kita atau kaum lelaki secara umum tidak bisa tidak untuk meninggalkan mereka. Nggak mungkin. Orang misalnya sana nggak butuh perempuan, nggak akan sama perempuan. Itu nggak mungkin dalam hidup. Lelaki sangat butuh wanita. Dia sebagai istrinya, sebagai partner hidupnya, dalam kondisi
merekanya fitnah. Tapi seperti tadi mereka sebutkan, lebih buruknya lelaki gak mungkin yastaghni, untuk tidak butuh dan meninggalkan mereka sama sekali. Padahal merekanya juga naqisatul aql wad din, seperti yang Rasulullah sebutkan, kurang akalnya, kurang agamanya. Buruknya juga seringnya membuat si lelaki mengikuti mereka, menuruti mereka. Dia, si lelaki, bisa melakukan bisa mengucapkan sesuatu yang itu merupakan bentuk kurangnya akal dan kurangnya agama, tapi dituruti karena perempuan. Fitnah, kaid, tipu daya. Termasuk pula dari fitnah mereka, orang bisa tersibukkan, tersita, tertawan terkait wanita ini, sehingga dia tinggalkan segala sesuatu yang itu bisa merugikan atau mencelakai urusan dunianya, bahkan urusan agamanya. Ada penyair Arab, ya, dia menyebutkan fenomena yang ada, itu faktanya. Dia katakan, al-uyun allati fi wastiha hawarun qatalnana thumma lam yuhyina qatlana wa hunna min ad'afi khalqillahi insana. Itu mata yang di tengahnya ada pupilnya itu hitam besar, dan itu salah satu ciri atau tanda kecantikan seorang wanita, matanya. Sampai orang Arab, penyair-penyair mereka dulu mempermisalkan uyunuha ainul muha, mata dia itu seperti betina dari rusa. Antum tahu rusa? Matanya gede, bulat, besar. Lebih memfitnah bagi lelaki. Walhasil itu salah satu kriteria kecantikan pada wanita di kalangan Arab semenjak dulu. Nah, itu mata dia yang besar. Dia katakan fi wasliha hawar, di tengahnya itu hitamnya itu juga besar. Itu membunuh kami, kaum lelaki maksudnya. Ya, membunuh bukan berarti hilang nyawanya, artinya membuat kamu enggak berdaya di hadapan dia, menghadapi dia. Enggak berdaya. Membunuh kami, dan kalau sudah terbunuh enggak akan bisa hidup lagi kamu. Lam yuhyina qatlana. Kamu mati, tidak berdaya, tidak bisa hidup lagi, dalam keadaan mereka ini, si wanita, min ad'afi khalqillahi insana, makhluk manusia ciptaan Allah paling lemah. Ya, Allah paling lemah. Wanita antum tahu tenaganya seberapa? Kalau misalnya, walaupun jelas nggak boleh, tapi menunjukkan lemahnya. Kamu pukul sedikit, bukan dengan
seluruh tenaga yang kamu punya. Sudah kesakitan dia. Mungkin nangis, sudah memar, sudah biru tubuhnya. Tapi itu tadi kenyataannya. Mampu membunuh orang gak berdaya dan gak bisa hidup lagi. Asyahid itu fitnah mereka. Di dalam An-Nisa Allah sebutkan, wallahu yurid an yatuba alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima yuridullah an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin memberi taufik kalian untuk tobat, menerima tobat kalian. Tapi orang yang mengikuti syahwat menginginkan kalian menyimpang jauh. Allah ingin meringankan kalian dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, penuh kelemahan. Kata Ibnu Jauzi, yang dimaksud lemahnya mereka, Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Ada yang menyebutkan, salah satu dari tafsir mereka, qillatus sabr anin nisa, enggak kuat orang sabar dari wanita ini. Untuk sabar, terus enggak usah mikirin mereka, enggak usah butuh sama mereka. Enggak mungkin. Itu kelemahan manusia, lelaki dalam hal ini. Untuk makan masih bisa, untuk minum masih bisa, untuk pakaian masih mampu, dan yang lain-lain masih bisa. Diajak misalnya apalah, jangan makan sekarang, besok pun gak usah makan. Walhasil kalaupun gak makan, dia bisa bertahan dengan itu. Pakaian pun gak usah beli baru, gak usah ambil, sudah yang ada kamu pakai, masih bisa. Tapi wanita gak mungkin, gak akan ada yang mampu untuk tadi itu, untuk meninggalkan mereka dan tidak butuh sama sekali dengan mereka. Itu lemahnya manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan mereka dalam keadaan lemah. Nah, itu bukti lemahnya. Kelimpungan. Begitu dia jauh dari keluarganya, dari istrinya, nggak mampu, nggak akan mampu dia. Dan subhanallah, nggak mampu itu bukan setelah setahun, 2 tahun, jauh sekali. Seminggu, sebulan orang sudah nggak tahan, nggak mampu. Dan yang berkeluarga faham tentunya, nggak bisa dia jauh. Kata Waki' Ibnu Jarrah rahimahullah, termasuk pula dari lemahnya wanita, lemahnya manusia, Allah ciptakan yadhhab aqluh indahun, bisa hilang akalmu. Kamu padahal dikenal orang berakal, pinter, masya Allah, tegas, bijak, arif dan segalanya sudah di luar. Orang tahu itu kamu. Tapi kalau sudah menghadapi hamba Allah satu ini, hilang akalmu. Kamu mungkin seorang insinyur, seorang teknolog, seorang ini, gak ada gunanya semua itu. Kalau sudah di hadapan mereka. Termasuk dari salah satu tafsiran ayat, dimubahkannya bagi mukminin menikahi ima,
ima itu budak wanita. Ya kalau kamu nggak ada kemampuan menikahi wanita merdeka, maharnya berapa, belum nanti acara walimahnya, resepsinya, tetek bengek ini itu dan lain sebagainya, dia nggak mampu. Alas kalau memang nggak mampu, nikahi budak dan dibolehkan oleh Allah. Dari lemahnya juga manusia. Kata Imam Tawus bin Kaisan, Imam Tabi'in, tidak ada kelemahan manusia melebihi lemahnya dirinya saat berurusan dengan wanita. Paling lemahnya lelaki saat itu berkaitan dengan wanita. Khuliqal insan dha'ifa, demikian manusia itu diciptakan lemah. Dari situ salaf rahimahumullah sangat khawatir terhadap dirinya, mengkhawatirkan dirinya dari fitnah nisa, wanita. Kata Imam Maimun Ibn Mahran rahimahullah, la an u'taman ala baiti mal ahabbu ilayya min an u'taman ala mra'ah. Aku lebih senang untuk diamanati baitul mal, misalnya suruh jaga atau bendaharanya atau apalah. Baitul mal ini gudang, isinya uang, emas. Kalau aku diamanati itu, kata Maimun, insya Allah amanat. Nggak akan korupsi istilahnya, nggak akan sedikit pun aku ambil. Aman. Aku amanat kalau suruh jaga baitul mal. Tapi jangan itu kepada seorang wanita. Ini misalnya berdua dengan seorang wanita gitu. Hatta itu wanita tua, hatta itu hitam, hatta itu apalah. Belum tentu aku bisa amanat, kata Maimun. Begitu pula Atha rahimahullah menyebutkan la amanu nafsi ala amah syauha. Aku nggak bisa amanat. Aman ini, wanita ini nggak akan menggoda, nggak akan terjadi apa-apa dan tidak ada ini sama sekali. Bahkan itu kalaupun budak yang cacat, mungkin di wajahnya, mungkin di tubuhnya ada cacat apa gitu. Selama dia wanita, kata bahkan diriku pun nggak bisa merasa aman darinya. Yang mengatakan ini a'immah, para ulama besar di umat ini. Kata Imam Sa'id bin Musayyib, dinukilkan oleh Zahabi, ma ayyisha syaitan min syai' illa atahu min kibalin nisa. Syaitan kalau sudah putus asa, ini orang kok nggak bisa disesatkan, dirusak dari sana, dari sini, dari arah ini, dari perkara itu, nggak bisa-bisa. Kalau sudah putus asa, maka senjata pamungkasnya syaitan adalah wanita. Orang ini akan gampang dirusak melalui wanita dari fitnahnya mereka. Sa'id Ibn Musayyib imam tabi'in besar, bahkan dikatakan a'lam tabi'in, yang paling berilmu dari tabi'in, imam besar Sa'id. Beliau katakan, aku saja ini sekarang, kata Imam Sa'id,
Umurku sudah 84 tahun saat itu. 84 tahun, bayangkan. Itu pun mataku yang satu sudah rusak, nggak bisa ngelihat. Yang satunya kabur-kabur. Yang satu sudah rusak sama sekali. Tinggal satu, itu pun nggak jelas dan kabur. Itu pun kata Imam Said, nggak ada yang lebih aku takuti dari wanita. Nggak ada yang melebihi mereka. Dalam keadaan kata mereka, orang semacam dirimu, ini usia sudah 80 lebih. Ya secara umum mereka bilang, ya sudah nggak ada hasrat lah kepada wanita. Dan sebaliknya wanita juga nggak mau, siapa mau aki-aki kayak begitu. Dari usianya 80 orang sudah tua begitu, siapa mau. Kata Imam Said, perkaranya seperti aku sebutkan kepada kalian. Aku enggak aman pada diriku. Katanya wanita. Dan antum tahu kisah ketika Ali bin Abi Thalib diutus oleh Rasulullah SAW ketika ada informasi di desa sana ada orang yang zina dengan budak wanitanya, tegakkan hukum padanya. Maka berangkat Ali ke sana. Enggak lama Ali kembali radhiyallahu anhu. Kembali ke Rasulullah SAW. Beliau katakan, ya Rasulullah, ma huwa illa jildun ala azm. Ya Rasulullah, ini orang yang laki ini tulang dibungkus kulit. Dia sakit dan sudah lama sakitnya parah, berbaring di tempat tidurnya. Nah kalau dicambuk di ini bisa mati ini orang. Nggak mungkin dihukum had seperti itu. Asyahid, antum bayangkan orang sakit, dia hanya di tempat tidur. Seperti yang Ali katakan, tinggal tulangnya dibungkus kulit, habis badannya. Dia ada budak satu yang biasa ngurusi dia, mungkin ganti pakaiannya, ngasih makan dan semisalnya. Terjadi zina. Kif. Kamu bisa berpikir dari sisi mana? Fitnah. Nasallallahu al-afiyah wassalama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian beberapa penukilan dari a'immatus salaf. Begitu pula bahkan sebelum itu ayat dan hadis. Ya, termasuk ayat walaupun ada kelemahannya, tapi secara makna ista'inu 'alan nisa bil 'uri fa inna ihdahunna idza kathurat thiyabuha wa ahsanat zinataha a'jabahal khuruj. Ista'inu, terutama bagi kalian orang tua atau suami, isti'anah agar kalian banyak terbantu bisa mengerem fitnahnya wanita ini dengan ditelanjangi. Yang dimaksud ditelanjangi makna syarah hadis, jangan banyak-banyak kamu kasih pakaian yang bagus. Karena jika mereka punya itu dan banyak pakaian yang bagus, yang mewah dan itu perhiasan, a'jabahal khuruj, dia akan senang keluar nanti. Nggak ada lain ya untuk supaya dipandang dan dilihat Bani Adam, kaum lelaki. Dia punya
perhiasan, dia punya wewangian, pakaiannya juga menarik perhatian. Makanya isti'anah bil'uri, telanjangi dalam artian jangan dikasih pakaian yang menambah fitnah mereka. Orang Sudan ini dengan keawamannya, tapi secara umum ya, apa yang mereka katakan ada benarnya. Mereka katakan dengan bahasa mereka, dialek mereka, al-marat talat. Perempuan itu ada 3 tipe. Fi mara, ada wanita yang sempurna kewanitaannya. Fi nismara, ada wanita yang setengah kewanitaannya. Fi mara bala mara, ada wanita yang bahkan gak ada kewanitaannya, hilang. Lalu dia tafsirkan, mara babaha wa mawara, yang sempurna kewanitaannya, pintu rumahnya ke belakang. Artinya dia gak pernah keluar, jarang keluar rumah. Pintu ke belakang ini ke dalam rumahnya. Karena kalau pintu dibuka kan dia maju keluar sana. Tapi dia bukan tipe itu wanita yang sempurna. Tidak keluar kecuali untuk kepentingan yang hajat atau yang sangat. Itu wanita yang sempurna, kata dia. Rumah itu tempat terbaik baginya. Mara babaha wa mawara. Nismara, adapun wanita yang setengah kewanitaannya, jiranaha wa hara. Setengah kewanitaannya tetangga-tetangganya dan kampungnya. Nah, ini kalaupun dia keluar, sering keluarnya sudah setengah dari yang tadi. Tapi keluar paling ya ke tetangganya, kanan, kiri, sono, sini, atau di sekitar kampung dia. Sebentar ke sana, sebentar ke situ untuk perlu ini, perlu itu. Kalaupun keluar, ya di sekitaran situlah. Tidak jauh-jauh. Bala mara, adapun yang hilang kewanitaannya, nggak ada kemuliaan atau kewibawaan dia sebagai seorang wanita. Dia katakan, hadhihi ahlus suq jab khabara. Ini orang pasar yang akan bisa cerita. Kalau sekarang mall atau semisalnya. Maksudnya bisa cerita, ya karena dia sering ke sana, kenal semua. Oh, fulana, iya langganan saya. Fulana sering ke sini. Ini itu. Itu hari-hari dia sering keluar dan keluarnya pun ke sono. Yang shopping, yang belanja, yang apa. Ala kulli hal, bahwa wanita butuh untuk dibantu agar tidak berkelanjutan dalam fitnah mereka. Dalam hadis Ibnu Majah, hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW sebutkan, la tazawwajun nisa li husnihin fa'asa husnuhunna an yurdiyahunna. Makanya kamu jangan menikahi wanita hanya karena kecantikannya saja. Karena kalau hanya kecantikannya,
bisa jadi kecantikan itu yang akan membinasakan dia dan suaminya. Ala wala tazawwajuhunna li amwalihin fa'asa amwaluhunna an tudghiyahunna. Jangan pula kamu nikahi hanya karena kekayaannya. Bisa jadi dari kekayaan itu yang membuat dia melampaui batas karena kaya. Walakin tazawwajuhunna 'ala ad-din wala amatun sauda kharma dzatu din afdal. Tapi nikahi mereka karena agamanya. Ya, karena dia wanita salehah, berilmu, beriman, istiqomah. Sungguh budak hitam, cacat fisiknya jauh lebih baik selama dia beragama, salehah, lebih baik daripada yang lain. Hendaknya tolak ukur seorang muslim ya segalanya karena agamanya. Dan kita tahu apa yang Rasulullah SAW sebutkan, dunia mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita istrimu yang salihah. Itu akan banyak membantu kamu dalam ketaatanmu. Kalau yang kamu pilih atau tolak ukur kamu adalah agama dia, itu yang seharusnya ada pada seorang muslim. Maka berhati-hatilah, jaga diri kita, jaga ya, istri dan banat, anak-anak wanitamu, bekali dengan iman dan takwa agar tidak menjadi fitnah, menjadi bala. Rasulullah SAW ingatkan, ma taraktu ba'di fitnatan adharru 'ala rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan setelahku fitnah bagi kaum lelaki yang lebih dahsyat dari wanita. Itu fitnah yang segala berat sekali, besar fitnahnya bagi kaum lelaki. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua, menjaga dan melindungi kita, menjaga dan melindungi istri-istri kita dan banat, putri-putri kita yang ada, menjadi qurratu a'yun, penyejuk mata orang tuanya atau suaminya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.